Selamat datang. Kita akan membahas mengenai Google Drive, salah satu produk yang paling populer yang dimiliki oleh Google. Google Drive merupakan salah satu media cloud computing atau penyimpanan data secara online yang paling populer saat ini. Dengan memanfaatkan Google Drive, kita dapat menyimpan data secara online. Artinya ketika data yang kita simpan sudah kita unggah ke Google Drive, kita dapat mengakses data kita tersebut dimanapun dan kapanpun selama kita terhubung ke internet. Tentu saja itu sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, di mana di masa pandemi ini kita tidak dapat bertemu secara langsung, namun kita diharuskan untuk bekerja secara kolaboratif. Dengan memanfaatkan Google Drive beserta beberapa fitur yang ada di Google Drive, kita dapat bekerja bersama meskipun tidak berada di satu tempat. Kita akan sebutnya sebagai bekerja kolaboratif. Satu dokumen akan dikerjakan oleh beberapa orang sekaligus dari berbagai tempat. Untuk slide yang baru saja saya tampilkan merupakan salah satu fitur yang dimiliki oleh Google Drive, yaitu Google Slides, di mana saya membuat slide presentasi atau slide yang saya tampilkan di video tadi menggunakan Google Slides free. Jadi saya tidak perlu untuk membeli lisensi dari Microsoft PowerPoint semisal. Dan saya bisa membuat slide presentasi dengan berbagai pilihan template yang sudah disediakan di sini. Selain itu, kita juga dapat mengimportkan tema atau template di sini. Oke, kita beralih ke Google Drive. Ini Google Drive saya, tampilannya dapat teman-teman saksikan, di mana terdapat beberapa panel yang dapat teman-teman gunakan. Untuk panel sebelah kiri adalah untuk navigasi, terdapat beberapa navigasi yang dapat teman-teman akses, ada My Drive, ada Share With Me, ada Recent, ada Start, dan ada Trust, ada Storage. Terdapat beberapa perbedaan mungkin bagi teman-teman yang menggunakan akun yang berbayar atau akun yang sudah terintegrasi dengan instansi teman-teman. Jadi semisal teman-teman bekerja di kantor atau kuliah sudah terintegrasi dengan Google, maka mungkin akan muncul sedikit perbedaan untuk menu navigasi di sebelah kiri dan juga untuk storage yang disediakan oleh si Google Drive. Seperti kita lihat di sini, saya di sini mencoba untuk menggunakan akun free, akun Google yang tidak terintegrasi dengan instansi tempat saya bekerja ataupun instansi pendidikan atau instansi kampus tempat saya belajar sebagai contoh. Di sini dengan menggunakan akun yang free, di sini saya memiliki keterbatasan, yaitu hanya maksimal 15 GB yang dapat saya gunakan. Meskipun sudah lumayan ya kalau kita gunakan untuk menyimpan file-file Microsoft Word, PowerPoint, Excel, atau file-file desain kita, semisal desain poster, file PDF, dan lain sebagainya, mungkin ukurannya tidak akan terlalu besar. Jadi sangat cocoklah untuk dokumentasi kita, untuk teman-teman yang sedang menulis laporan, menulis skripsi. Sebagai opsi silahkan teman-teman dapat simpan di Google Drive. Selain aman, juga dapat akses dimanapun. Semisal teman-teman simpan menggunakan laptop, suatu ketika lagi jalan-jalan, kita pengen mengakses karena kita dapat ide dapatnya bisa dimanapun. Kita buka Google Drive kita menggunakan HP, maka kita bisa langsung edit-edit di situ juga. Jadi sangat fleksibel. Kita cek berapa biaya jika kita ingin menambahkan
storage Google Drive kita. Kita lihat di sini untuk versi free terdapat 15 GB yang diberikan kepada kita. Sedangkan jika kita ingin menambah storage yang ada di Google Drive kita menjadi 100 GB, maka kita perlu untuk membayar Rp26.900 per bulan atau per tahunnya Rp269.000 dengan berbagai kelebihan yang dapat teman-teman baca di sini. Untuk 200 GB biayanya Rp43.000, per tahunnya Rp430.000. Lebih irit ya kalau kita berlangganan yang 1 tahun, karena per bulannya Rp43.000. Jika kita kalikan 10 maka Rp430.000. Padahal dalam 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan, maka harusnya lebih dari ini. Jadi disarankan jika teman-teman ingin berlangganan, langsung berlangganan yang per tahun saja. Sedangkan untuk yang paling tinggi, teman-teman dapat berlangganan 2 TB per bulannya dikenakan biaya Rp135.000 atau per tahunnya Rp1.350.000. Namun untuk saat ini kita hanya akan fokus membahas untuk yang versi free. Kembali ke menu utama dari Google Drive, di mana terdapat beberapa panel yang dapat akses, di mana di sebelah kiri kita coba lihat terlebih dahulu terdapat tombol navigasi. Di sini ada tombol New yang dapat teman-teman klik untuk menambahkan apakah folder baru ataukah teman-teman ingin mengunggah file ataupun folder. Selain itu, terdapat beberapa fitur bawaan yang dimiliki oleh si Google Drive. Ada Google Docs untuk menuliskan dokumen. Ini teman-teman dapat gunakan sebagai alternatif pengganti Microsoft Word. Google Sheets untuk menuliskan data atau menghitung menggunakan formula. Teman-teman dapat gunakan sebagai alternatif Microsoft Excel. Google Slides seperti yang saya gunakan di awal tadi untuk membuat slide presentasi atau slideshow yang dapat teman-teman gunakan sebagai alternatif Microsoft PowerPoint. Dan yang terakhir adalah Google Form untuk teman-teman gunakan untuk membuat sebuah form, misalnya untuk form pendaftaran dan lain sebagainya. Selain keempat fitur ini, terdapat fitur-fitur lain yang dapat teman-teman gunakan dengan klik tombol More. Oke, kita kembali ke navigasi. Selain tombol New, terdapat beberapa tombol, yaitu ada My Drive, ada Share With Me. Kita bahas untuk dua ini. Untuk My Drive adalah drive yang berisi file-file yang kita unggah. Jadi ketika kita klik tombol New, kita tambahkan folder atau upload file atau upload folder, maka dia secara default akan diunggah ke My Drive. Dari sisi hak akses, ketika kita mengunggah file atau folder ke dalam My Drive, maka yang dapat mengakses hanya kita selaku pemilik akun. Orang lain tidak bisa mengakses, kecuali setelah kita unggah ke My Drive, kita berikan akses ke orang lain dengan menginvite, tentu saja menggunakan akun email orang yang akan kita berikan akses. Nanti kita akan lihat bagaimana cara memberikan akses kepada orang lain untuk dapat mengakses file atau folder yang ada di My Drive. Navigasi kedua adalah Share With Me. Share With Me di sini kosong karena memang belum ada yang membagikan file atau folder ke saya. Jika My Drive digunakan secara default untuk menyimpan file atau folder yang kita unggah, maka Share With Me untuk navigasi kedua ini kita gunakan untuk melihat file atau folder yang dibagikan kepada kita. Misalnya saya A, saya share folder saya ke B, maka file saya yang ada di My Drive akan muncul di Share With Me-nya akun si B.
Oke, selain share with me, kita juga dapat melihat di sini ada recent untuk melihat aktivitas terkini yang saya lakukan sebelumnya. Sebagai contoh di sini recent hanya ada satu karena aktivitas sebelumnya yang saya lakukan adalah menambahkan Google Slide dan mengedit isian di dalamnya. Selanjutnya ada start, di sini adalah file atau folder yang kita berikan bintang, artinya kita berikan keistimewaan di situ. Ketika suatu file atau folder kita berikan tanda bintang, maka nanti akan dimuncul di sini. Fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah kita mencari file atau folder yang kita anggap penting. Jadi dari 100 file sebagai contoh, kan tidak semuanya penting. Misalnya saya hanya ingin mencari 2 file yang paling saya anggap penting karena akan saya akses secara sering. Makanya daripada saya sibuk mencarinya tidak ketemu-ketemu, maka untuk 2 file tersebut tinggal saya start. Saya berikan tambahkan bintang. Maka 2 file yang sudah saya tambahkan bintang akan muncul di navigasi atau di panel start ini. Kita lihat contoh, kita kembali ke My Drive untuk menambahkan start. Berarti misalnya untuk file yang sudah saya buat tadi, kita klik kanan saja, terus pilih Add to Start. Misalnya di sini saya klik, maka dia sudah tambahkan start. Kita lihat di navigasi start, maka dia sudah akan muncul. Kita kembali ke My Drive, kita coba klik kanan lagi, startnya misalnya kita hapus atau remove from start, kita hilangkan, kita cek lagi, sudah hilang karena kita sudah hilangkan startnya. Sedangkan langkah selanjutnya, misalnya kita ingin menghapus file ini, kita klik kanan, kita remove, maka tidak akan langsung hilang dari akun Google Drive kita. File yang kita hapus secara otomatis akan terlempar ke trash atau sampah gitu ya, akan masuk ke trash ini. Dan ada keterangan di sini teman-teman, setiap file yang kita delete tidak akan langsung terhapus, akan masuk ke sini dan akan terhapus secara sempurna, tidak bisa kita kembalikan setelah 30 hari terhitung saat pertama kali kita menghapus file tersebut dan memasukkannya ke trash.